Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu subuh di Masjid Besar Kota Sleman. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama, dan insyaallah kita mau mengangkat tema tentang surat Al-Masad. Ada beberapa nama untuk surat ini. Ada yang menyebut surat Al-Masad, ada yang menyebut surat Al-Lahab, ada yang menyebut surat Tabbat, dan sebutan yang lainnya. Dun mim masad. Disebut surat Al-Lahab karena ada kata sayasla naran dzata lahab, atau tabbat yada abi lahab. Disebut surat Tabbat karena kata pertama tabbat yada abi lahab wa tab. Sehingga mau disebut surat dengan nama A, dengan nama B, dengan nama C, selama nama itu bisa diterima, maka sah-sah saja. Dan seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa penamaan surat dalam Al-Quran menggunakan dua metode yang dipakai oleh para ulama. Yang pertama adalah berdasarkan kata yang terkandung dalam surat itu, dan ini yang dominan, seperti surat Al-Lahab, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan seterusnya. Yang kedua adalah berdasarkan makna dari surat tersebut, walaupun di surat itu tidak ada kata yang menjadi nama untuk surat itu. Contohnya surat Al-Ikhlas. Coba baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak kata Al-Ikhlas di surat itu? Tidak ada. Tapi kenapa dia disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Karena berdasarkan maknanya. Demikian pula surat Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, bahkan ditambah amin, enggak ada kata Al-Fatihah. Sehingga disebut sebagai surat Al-Fatihah karena berdasarkan maknanya. Sebab surat ini adalah surat yang pertama kali ada dalam lembaran mushaf yang kita baca. Baik, selanjutnya mengenai surat Al-Lahab. Surat ini merupakan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan pembagian yang lebih tepat untuk surat Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Artinya begini, kalau pembagian itu berdasarkan tempat, Nabi SAW menerima Al-Quran yang turun itu di banyak tempat, tidak hanya di Mekah dan di Madinah. Terkadang ketika di Tabuk beliau menerima surat di daerah A, di daerah B, sehingga ada banyak daerah di mana Nabi SAW menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu pembagian Makkiyah dan Madaniyah lebih tepatnya itu berdasarkan waktu. Semua surat yang turun sebelum beliau hijrah disebut surat Makkiyah. Semua surat yang turun setelah beliau keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah disebut surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah.
idza jaa nasrullahi wal fath, itu masuk kategori surat Madaniyah, meskipun Nabi SAW mendapatkan surat itu sewaktu haji. Demikian pula ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ini turun kepada Nabi SAW ketika beliau berada di Arafah. Tapi disebut sebagai ayat Madaniyah karena dia turun di bagian akhir dari dakwah Nabi SAW, dan bisa dipastikan itu turun pasca hijrahnya Nabi SAW. Baik, selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang salah satu tokoh kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebagian makhluknya yang jahat, baik makhluk yang hidup di masa silam maupun makhluk yang hidup di saat Al-Qur'an itu turun. Ketika Allah menceritakan makhluk yang jahat, ada dua bentuk yang Allah ceritakan. Pertama, Allah ceritakan berdasarkan sifat atau gelar. Seperti Allah menyebutkan tentang orang kafir, Allah menyebutkan tentang orang munafik, Allah menyebutkan tentang orang dolim, orang musyrik, dan seterusnya. Yang kedua, Allah menceritakan tentang orang jahat dalam Al-Quran dengan menyebut nama. Contoh nama yang paling terkenal yang disebutkan dalam Al-Quran siapa saja, Pak? Yang jahat, ada Fir'aun. Siapa lagi? Yang namanya disebutkan. Namrud namanya tidak disebutkan. Haman. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Qarun. Terus siapa lagi? Nama-nama orang jahat yang disebutkan dalam Al-Quran. Azar, bapaknya Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar. Ini beberapa nama manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nyebut namanya dalam Al-Qur'an, dan mereka adalah daftar orang-orang yang jahat. Baik. Selanjutnya, ada yang disebutkan tapi tidak nyebut nama. Seperti raja yang pernah kuasa di zaman Ibrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tahukah kamu orang yang pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang siapakah Tuhannya Ibrahim? Nah, ini tidak disebutkan namanya, cuman disebutkan kalau dia adalah orang yang pernah nantang debat Ibrahim dan dia kalah. Baik, sekarang kita fokus kepada Abu Lahab. Abu Lahab, dia permusuhannya sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, Abu Lahab ini sangat gembira. Sampai budak yang memberitakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada Abu Lahab dimerdekakan. Abu Lahab punya seorang budak wanita. Nah, budak wanita ini memberitahu bahwa keponakanmu yang bernama Muhammad telah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, keponakannya sudah lahir, akhirnya budak yang memberitakan ini dimerdekakan. Baik, apa hubungan antara Nabi SAW dengan Abu Lahab? Hubungannya adalah ada dua hubungan. Yang pertama, Abu Lahab ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Lahab ini besannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu pernah dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Namun kemudian setelah mereka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian anaknya ini menceraikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dinikahkan dengan siapa? Utsman bin Affan. Baik.
dan hubungannya dekat secara nasab, masih dalam lingkaran Ahlul Bait karena termasuk Bani Hashim, tapi dia kafir. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada manusia yang secara kedekatan nasab sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara kedekatan posisi dia tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Lahab tidak beriman. Demikianlah mahalnya hidayah. Sehingga ada orang yang berada di dekat sumber hidayah, tapi dia tidak mau beriman. Namun ada sebagian di antara hamba, dan banyak di antara hamba yang jauh dari titik hidayah, namun mereka beriman. Walhamdulillah, kita walaupun secara tempat jauh dari Nabi SAW. Indonesia dengan Madinah jaraknya berapa, Pak? Enggak pernah ngukur ya. Tapi naik pesawat saja 9 jam. Itu pun belum sampai Madinah. Lalu apa lagi? Secara nasab kita enggak nyambung sampai beliau. Di sini ada enggak yang Habib? Coba Habib angkat tangan, Habib. Tidak ada. Secara nasab kita enggak nyambung kepada beliau. Sehingga kalau nasab kita ditarik sampai atas, kita enggak tahu sampai mana ya nasab kita. Apakah sampai Hayam Wuruk atau sampai Ken Arok, atau kita enggak tahu. Sehingga dari sisi nasab kita enggak nyambung kepada mereka, para Ahlul Bait. Dari sisi geografis, posisi kita jauh dari mereka. Namun walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, walaupun mereka jauh secara posisi, jauh secara nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Islam ini tidak hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang punya jalur nasab tertentu. Hidayah Islam juga tidak diberikan oleh Allah hanya khusus untuk orang Arab yang pernah menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi Islam ini berlaku untuk semuanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika beliau berada di Mekah, dalam posisi ketika itu kaum muslimin masih tertindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Di mana Pak ada siang dan malam, Pak? Di semua permukaan bumi. Dan ini terbukti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam, dalam posisi ketika di benua Asia belum ada kaum muslimin, di benua Afrika belum ada orang muslim, di benua Eropa belum ada orang muslim, di daerah yang lain belum ada muslim. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, dakwah ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Pak, di pelosok-pelosok mana misalnya, di pelosok New Zealand, Greenland, atau daerah-daerah kutub, apa ada Pak dakwah Islam? Ada Mas, sudah sampai ke sana. Melalui apa? Tayangan TV, melalui internet, sehingga sampai di seluruh penjuru dunia. Padahal dulu berasal dari satu titik, di mana? Di kota Mekah yang dulu didakwahkan oleh satu orang, tapi nyebar ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang menyebarkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah sebagai muslim yang baik, sehingga kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun kita jauh secara posisi dari beliau, nasab kita juga jauh dari beliau,
tapi hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Baik. Sehingga keberadaan Ahlul Bait yang tidak beriman seperti Abu Lahab, seperti Abu Talib dan beberapa paman Nabi SAW yang tidak beriman, bibi beliau yang tidak beriman juga banyak. Ini memberikan kita pelajaran bahwasanya hidayah tidak berpihak pada nasab. Hidayah tidak berpihak kepada nasab. Andaikan hidayah itu berpihak kepada nasab, maka pengikutnya Nabi Nuh yang paling berhak adalah anaknya. Padahal anaknya Nabi Nuh bagaimana Pak? Mati kafir, ditenggelamkan oleh Allah. Andaikan hidayah itu yang paling berhak adalah nasab, maka bapaknya Ibrahim paling berhak dapat hidayah. Demikian pula andaikan hidayah itu paling berhak terhadap nasab, maka Abu Lahab dia paling layak dapat hidayah. Tapi ternyata justru mereka lah yang memusuhi dakwah orang-orang saleh, para nabi yang tadi kita sebutkan. Sekarang coba kita lihat Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah cerita yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha fa sa'ida al-jabal fanada ya sabaha fajtama'at ilaihi Quraisyun faqala ara'aytum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihakum aw masikas aw mumsikum akuntum tusaddiquni." Ibnu Abbas bercerita, Nabi SAW pernah naik di sebuah bukit di daerah Batha. Lalu beliau SAW menyampaikan kepada mereka dakwah Islam. Lalu sebelumnya beliau kasih muqaddimah. Ya sabaha, wahai masyarakat yang sekarang kumpul. Fajtama'at ilaihi Quraisy, maka banyak sekali orang Quraisy yang kumpul karena mendengarkan panggilan beliau. Sampai diceritakan dalam riwayat yang lain, orang yang tidak bisa hadir arsala rasulah, dia ngirim wakil, dia ngirim utusan. Muhammad manggil kita, ngundang kita, pasti ada perkara penting yang mau disampaikan oleh Muhammad. Karena beliau terkenal sebagai orang yang amanah, jujur, orang yang baik sebelum beliau jadi nabi. Sehingga beliau tidak punya pengalaman berbohong, tidak punya pengalaman berdusta. Maka saat beliau ngundang banyak orang, ayo kita kumpul, ada suasana genting ini, semua orang percaya. Abu Lahab percaya, masyarakat yang lain juga percaya. Sampai yang gak bisa datang, dia ngutus wakil. Coba kamu datangi itu panggilan Muhammad, mungkin ada informasi penting yang akan dia sampaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ara'aitum in haddathtukum. Coba kalau saya sampaikan kepada kalian ada satu berita, annal aduwa musabbihukum au mumassikum, bahwasanya musuh sudah siap di balik bukit ini untuk menyerang kalian di waktu pagi besok atau di waktu sore. Akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan membenarkan aku? Qalu, semuanya mengatakan na'am, iya, kami akan membenarkan semua berita yang kamu sampaikan. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku adalah utusan untuk kalian yang memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab yang sangat menyakitkan. Nabi SAW mengumumkan status beliau sebagai Rasul, utusan Allah di depan siapa? Orang-orang Quraisy. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum
alihadza jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah untuk informasi ini kau kumpulkan kami? Maka dia menyampaikan celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan celaan sampai pada tingkatan puncak. Jadi kalimat mengumpat, kalimat mencela di masing-masing bahasa itu kan beda-beda, Pak ya. Bahasa Jogja punya kalimat celaan sendiri. Nanti bahasa Jawa Timur punya kalimat celaan sendiri. Nanti di daerah yang lain juga punya kalimat celaan sendiri. Dalam bahasa Arab juga ada kalimat celaan yang paling jelek dalam bahasa Arab, itu kata tabba. Tabba itu sudah merupakan kalimat celaan paling jelek. Kalau di Jogja apa, Pak? Wah, enak dia nyebut, Mas. Kita yang menjaga lisan jangan sampai ngomong kasar. Kita yang menjaga lisan jangan sampai ngomong yang mengumpat. Kita nggak tega untuk nyebut itu. Kalau di sini kan nyebut binatang, Pak ya. Binatang yang biasanya dijadikan apa? Penjaga rumah. Itu kalau di sini ya. Kalau di Jawa Timur beda lagi. Sehingga kalau ada orang jengkeli itu, kemudian orang Jawa Timur kok marah, dia akan mengeluarkan kalimat nggak enak untuk disebut ya. Ya tahu sendirilah. Nanti orang Sunda juga punya sendiri. Sehingga di masing-masing daerah itu punya kalimat ejekan, kalimat umpatan, dan itu bertingkat. Ada orang yang misalnya mencela orang lain dengan kata, mohon maaf misalnya, petok misalnya. Terus apa lagi? Yang lebih ringan, oon misalnya, dan seterusnya. Itu kalau di tempat kita kan lebih ringan ya, lebih ringan dibandingkan kalau sampai nyebut binatang. Dalam bahasa Arab ada kata waihak, ada kata sakilat ka ummuk, ada kata taribat yadak, ada kata rogma anfuk. Tapi puncaknya tabba. Dan Nabi SAW tidak pernah menggunakan kata itu ketika beliau menegur sahabat. Kalau beliau menegur sahabat, kadang beliau sampaikan sakilat ka ummuk, atau beliau gunakan kalimat rogma anfuk, atau beliau gunakan kalimat waihak. Tapi beliau tidak pernah menggunakan kalimat tabbah, karena ini yang paling jelek. Nah, kata ini yang dipakai oleh Abu Lahab untuk mencela Nabi SAW ketika dia kecewa saat dia ikut kumpul. Ternyata informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah status beliau sebagai Nabi. Abu Lahab kecewa. Akhirnya dia mencela Nabi SAW dengan celaan yang paling jelek. Tabban laka sa'iral yaum, ciloko awakmu wahai Muhammad ya, kalau mungkin diterjemahkan ya, tepatnya pakai kata-kata tadi ya, umpatan yang paling jelek di masing-masing bahasa. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah Abu Lahab wa tabba, dan dia telah celaka, sampai akhir dari surat. Sehingga ini menjelaskan tentang sababun nuzul, kenapa surat Al-Lahab itu diturunkan. Surat Al-Lahab diturunkan sebagai pembelaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang mencela nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan celaan kalimatnya kalimat jelek, maka dibalas oleh Allah dengan celaan yang sama. Dan di sini ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Selanjutnya jemaah, disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain
bahwa permusuhan Abu Lahab kepada Nabi SAW itu berlanjut sampai Abu Lahab ini yang gembosi dakwahnya Rasulullah SAW. Gembosi maksudnya gimana sih Pak? Abu Lahab ini yang selalu mengingatkan masyarakat, jangan percaya kepada keponakanku, dia itu pembohong. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Abbad. Rabi'ah bin Abbad ini berasal dari suku Dail. Wa kana jahiliyan, di masa jahiliyah beliau pernah masuk Islam. Rabi'ah bin Abbad bercerita, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi Dzil Majaz. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah, beliau keliling-keliling pasar. Nah, saat itu beliau berada di pasar Dzul Majaz. Ketika beliau berada di pasar Dzul Majaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Jadi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa ketika beliau belum hijrah itu banyaknya di mana, Pak? Di pasar. Kenapa di pasar? Tempat kumpulnya orang. Sehingga di tempat kumpulnya orang di pasar Nabi SAW berdakwah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau sampaikan pesan, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Masya Allah, suara saya sampai nggak keluar, Pak. Biar dakwah saya di pasar. Nggak sampai? Nggak ya? Jadi suara ini hanya sampai di dalam masjid saja. Baik, karena masjid ini bertetangga dengan pasar. Nabi SAW datang ke pasar lalu beliau berdakwah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai masyarakat, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Mungkin sesekali ya, nanti masjid ini mengirim delegasi ke pasar sekitar. Wahai masyarakat, tinggalkan riba, kalian akan beruntung. Masya Allah. Kira-kira gimana? Aliran apa meneh? Mungkin orang akan komentar macam-macam ya. Sehingga Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang musyrikin di zaman itu paham, kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah itu sama dengan mereka harus meninggalkan semua berhalanya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Wan nasu mujtami'una alaihi. Banyak orang yang kumpul mendengarkan beliau. Tapi di belakang Rasulullah SAW, rajulun wadi'ul wajhi. Ada orang yang wajahnya cerah. Abu Lahab itu wajahnya putih, Pak. Wajahnya Abu Lahab itu putih. Dan banyak dari Bani Hashim orangnya putih-putih. Seperti Abdul Muttalib, bapaknya Abu Lahab sendiri, itu wajahnya putih. Sampai yang menyerang Ka'bah itu siapa? Abraha. Sampai Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu segan. Karena wajahnya Abdul Muttalib itu wajahnya cakep putih. Sehingga Abraha yang tidak pernah turun dari kendaraannya melihat Abu Thalib itu turun dari kendaraannya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, saat Nabi SAW menyampaikan itu, kata Rabi'ah bin Abbad, wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi ahwalu dzu ghadiratain yaqulu. Di belakang beliau ada orang yang wajahnya terang, wajahnya cerah. Lalu dia mengatakan, innahu sabiun kadzib. Jangan percaya sama orang ini. Dia sabi. Sabi itu julukan untuk orang yang mengikuti ajaran yang beda dengan masyarakatnya. Itu namanya apa? Sabi. Dia ini sabi, pendusta. Dia ini mengikuti ajaran menyimpang. Dia ini sesat, pendusta. Yadba'uhu haitsu dhahaba. Abu Lahab selalu mengiringi Nabi SAW kemanapun Nabi SAW pergi. Sehingga Nabi SAW berdakwah
ke arah kanan, Abu Lahab ikut di belakangnya. Beliau pindah ke tempat yang lain, Abu Lahab ikut juga. Tujuannya bukan untuk menguatkan dakwah keponakannya, tapi ngembosi dakwah Rasulullah SAW, membuat orang jadi tidak percaya. Itu lihat, pamannya saja mengatakan dia pembohong, masa kita percaya? Pamannya saja bilang dia itu sesat, masa kita harus mengikutinya? Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Sehingga kejahatan Abu Lahab itu sampai diperjuangkan berhari-hari. Nabi SAW berdakwah kemana? Diikuti. Dan dia yang mementahkan ajakan Nabi SAW. Kemudian Rabi'ah pernah ditanya oleh seseorang, apakah waktu itu kamu masih kecil? Jawab Rabi'ah, la wallahi inni yawma idzin la aqalu. Aku waktu itu sudah dewasa. Sehingga beliau bisa bercerita seperti ini pengalamannya ketika bersama Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili bercerita, inni lama abi rajulin syabin anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadba'ul qabail. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi kabilah-kabilah. Dan ini saat musim haji. Mereka kumpul, lalu kabilah-kabilah tadi ngumpul-ngumpul, satu kabilah. Perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah awal-awal di kota Mekah, beliau datangi kabilah-kabilah itu. Beliau datang ke kabilah A, menawarkan tentang Islam. Pindah lagi ke kabilah B, menawarkan Islam. Wa wara'ahu rajulun ahwal wadi. Di belakang beliau, di belakang Nabi SAW ada orang yang wajahnya cerah. Zu jummah, yang dia punya jummah. Jummah itu rambutnya panjang. Yaqifu Rasulullah SAW al-qabilah fayaqul. Nabi SAW mendakwahkan kepada para kabilah tadi dan beliau menyampaikan, ya bani fulan, inni Rasulullah ilaikum. Wahai bani fulan, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Amurukum an ta'budullah. Aku ajak kalian untuk menyembah Allah semata. La tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik. Wa an tusaddiquni, dan agar kalian membenarkan aku. Wa tamna'uni, dan melindungiku. Hatta anfudha anillahi ma ba'athani bihi, agar aku bisa menyampaikan tugas yang Allah berikan kepadaku. Lalu kata Rabi'ah, wa idza faragha min maqalatihi qala al-akhar min khalfihi. Begitu Nabi SAW selesai ceramah, Abu Lahab maju, lalu dia mengatakan, ya bani fulan, wahai bani fulan, hadza yuridu minkum an tuslihul Lata wal Uzza. Orang ini mau mengajak kalian untuk meninggalkan Lata dan Uzza. Wa khulafa'akum minal jinni min Bani Malik bin Aqyash. Dan orang ini mengajak kalian untuk meninggalkan kelompok-kelompok kalian. Ila ma ja'a bihi minal bid'ah wad dhalalah. Dan dia datang dengan membawa bid'ah dan kesesatan. Jadi dulu Nabi SAW dituduh ngajarin apa? Bid'ah. Karena apa yang beliau sampaikan beda dengan yang umumnya dimiliki oleh masyarakat. Fala tasma'u lahu wa la tattabi'u. Jangan dengarkan ucapannya, jangan ikuti dia. Qultu li abi, maka aku tanya kepada bapakku, man hadha, siapa orang di belakang itu? Qala ammuhu Abu Lahab. Itu adalah pamannya Muhammad, namanya Abu Lahab. Jadi Masya Allah, posisi Abu Lahab ini dia sangat memberikan pengaruh buruk bagi dakwah Nabi SAW. Maka berhak kalau kemudian dia dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya bagian terakhir, masih satu ayat ya. Di kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab, ada berapa kata tabba di situ?
Ada berapa? 2. Ada tabbat, ada tabba di akhir ya. Nah, kalau kita baca, karena ini kan di ujung ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi ditekan dulu, baru dilepas dalam bentuk qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ditekan, baru kemudian dilepas. Kata tabbat yang pertama doa. Kata tabba yang kedua berita. Kita ulangi ya. Kata tabba yang pertama apa? Doa. Kata tabba yang kedua berita. Nah, muncul pertanyaan, itu kok pakai tak marbuto, Pak? Apa pakai tak, Pak? Pakai tak taknis. Tabbat. Yang kedua tabba. Bedanya apa? Karena yang pertama ini mau diarahkan ke kata yada Abi Lahab. Tabbat yada. Nah, yada artinya apa? Tangan. Anggota badan di jasad manusia yang ganda itu dalam bahasa Arab statusnya isim muannats. Anggota badan di organ manusia yang ganda bahasa Arab, dalam bahasa Arab distatuskan sebagai isim muannats. Maka tangan ini ganda sehingga dibuat muannats, tabbat. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan ungkapan tangan? Kenapa Allah tidak mengatakan tabba Abu Lahabin wa tabba? Nah, karena aktivitas itu banyak disandarkan ke tangan. Perbuatan maksiat. Nah, namanya perbuatan itu pelakunya apa? Tangan. Makanya kemudian yang disebut di situ tangan Abu Lahab. Walaupun maksiatnya dilakukan oleh sekujur tubuh Abu Lahab, tapi dominan yang namanya perbuatan itu berasal dari anggota badan yang disebut dengan tangan. Sudah? Sehingga di bagian awal tabbat ini doa. Maka kalau kita terjemahkan yang lebih tepat, semoga ciloko, semoga celakalah Abu Lahab wa tabba. Nah, yang kedua ini berita, dan dia telah celaka. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang tafsir surat Al-Lahab lanjutannya. Baru dapat 1 ayat dan penjelasan tentang sababun nuzul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan jemaah? Tidak ada. Walhamdulillah. Kurang berapa menit untuk salat syuruk? Sudah 7 menit. 7 menit. Baik. Jika tidak ada yang disampaikan, silakan manfaatkan untuk zikir sampai 7 menit. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.